Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Tera, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian dalam rangka Tera dan Tera ulang timbangan meja. Bagaimana caranya? Mari kita simak yang satu ini. Sahabat Tera, timbangan meja adalah salah satu timbangan bukan otomatis yang proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara langsung. Misal saat menaikkan atau menurunkan muatan ke lantai muatan dan untuk melihat hasilnya. Contoh timbangan bukan otomatis adalah sebagai berikut. Sahabat Tera, timbangan meja memiliki dua bagian yang simetris dan saling terhubung. Masing-masing adalah lantai penerima muatan dan lantai untuk anak timbangan. Kedua lantai ini memiliki tolok atau indeks yang masing-masing saling berhadapan, seperti ini. Dan juga pada bagian lantai anak timbangan dilengkapi alat penyetel nol, seperti gambar di samping ini. Sahabat Tera, syarat-syarat timbangan bukan otomatis ini diatur oleh SK Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen nomor 131/SPK/Kep/10/2015. Berdasarkan syarat teknis tersebut, masing-masing jenis timbangan memiliki persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian tertentu. Adapun persyaratan kemetrologian diatur berdasarkan kelas akurasinya. Sahabat Tera, apa saja sih kelas akurasi untuk timbangan bukan otomatis? Mari perhatikan tabel berikut. Pada tabel di atas, kelas akurasi timbangan ditentukan oleh dua hal, yaitu kapasitas maksimal dan interval skala verifikasi atau E. Pada timbangan meja, nilai interval skala verifikasi adalah sebagai berikut. E sama dengan kapasitas maksimum dibagi 1000. Jika kapasitas maksimum 10 kg, E sama dengan 10.000 dibagi dengan 1000 sama dengan 10 gram. Sedangkan untuk nilai N sama dengan kapasitas maksimum dibagi dengan E sama dengan 10.000 dibagi dengan 10 sama dengan 1000. Dengan memperhatikan tabel, maka timbangan meja termasuk timbangan bukan otomatis kelas 3. Setelah kita mengetahui kelas timbangan, kita dapat menghitung BKD timbangan meja tersebut sesuai muatannya sebagai berikut. Nilai BKD sama dengan maksimal ditambah 2 kali muatan dibagi 3000. Pada saat Tera ulang, nilai BKD adalah 2 kali BKD saat Tera. Teman-teman, begini contoh perhitungannya. Timbangan meja kapasitas 10 kg dimuati massa 5 kg, maka BKD sama dengan 10.000 ditambah 2 kali 5.000 dibagi 3.000, sama dengan 6,6 gram. Dengan cara yang sama, jika timbangan tersebut dimuati massa 10 kg, maka BKD sama dengan 10.000 ditambah 2 kali 10.000 dibagi 3.000, sama dengan 10 gram. Untuk melakukan Tera atau Tera ulang timbangan meja, dibutuhkan seperangkat standar ukuran berupa anak timbangan standar. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh anak timbangan standar? Kesalahan anak timbangan standar ini tidak boleh lebih besar dari 1/3 BKD timbangan pada muatan uji. Pada penderaan timbangan meja ini, keseluruhan anak timbangan yang diperlukan untuk pengujian adalah sebagai berikut. 1. Muatan sesuai kapasitas maksimum timbangan meja. 2. Muatan sebesar 1/3 kapasitas maksimum. Dan 3. Imbus sebesar BKD. Peneraan timbangan meja yang pada contoh ini berkapasitas 10 kg, kita memerlukan peralatan standar sebagai berikut. Anak timbangan standar kelas terendah M2 10 kg sebanyak 2 buah. Anak timbangan standar 2 kg sebanyak 2 buah di masing-masing lengan. Imbus sebesar BKD timbangan meja, dalam hal ini 10 gram.
imbuh lain sebesar 5 gram dan 1 gram untuk pengujian eksentrisitas. Untuk melakukan pengujian timbangan meja, diperlukan anak timbangan yang sesuai dengan syarat teknis. Anak timbangan yang digunakan harus memiliki kesalahan maksimum sebesar 1/3 BKD timbangan meja. Pada pengujian timbangan meja berkapasitas 10 kg dengan BKD sebesar 10 gram, kesalahan maksimum anak timbangan menjadi 3,3 gram. Jika kita melihat tabel BKD anak timbangan pada syarat teknis, untuk menguji timbangan meja tersebut cukup menggunakan AT kelas M2. Sahabat Tera, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, UTTP yang akan ditera atau ditera ulang harus sudah memiliki izin tipe, baik untuk UTTP asal impor maupun produksi dalam negeri. Untuk itu, sebelum dilakukan peneraan harus dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Periksa identitas berupa merek, kapasitas, nomor izin tanda pabrik timbangan meja yang akan ditera. Adapun untuk tera ulang, harus dipastikan bahwa timbangan meja telah ditera sebelumnya. Untuk tera ulang, periksa tanda tera pada timbangan meja. Pertama-tama, pastikan tolok seimbang dan timbangan meja dalam keadaan datar. Selanjutnya, bersihkan bagian lantai muatan dan lantai anak timbangan. Kali ini kita akan membahas pengujian dalam rangka peneraan timbangan meja. Pengujian pertama adalah pengujian kebenaran timbangan. Pengujian ini dilakukan pada muatan maksimum sesuai kapasitas timbangan meja tersebut, misalkan 10 kg atau 20 kg. Jangan lupa, di samping anak timbangan sesuai kapasitas maksimum, kita juga harus siapkan imbuh sebesar BKD untuk muatan tersebut. Karena timbangan yang kita gunakan berkapasitas 10 kg, maka imbuhnya sebesar 10 gram. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktik pengujian kebenaran timbangan meja sebagai berikut. Persiapan uji kebenaran. Amati penunjukan indeks atau tolok. Naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan. Contoh kasus 1, tolok setimbang. Contoh kasus 1, sah. Contoh kasus 2, naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan. Contoh kasus 2, tolok lantai anak timbangan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh sebesar BKD 10 gram pada lantai anak timbangan. Tolok menuju seimbang. Contoh kasus 2, sah. Contoh kasus 3, naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan. Amati penunjukan indeks atau tolok. Tolok lantai anak timbangan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh sebesar BKD 10 gram pada lantai anak timbangan. Contoh kasus 3, tolok tidak setimbang setelah diberi imbuh BKD. Contoh kasus 3, batal. Pengujian kedua adalah pengujian kepekaan.
Pengujian ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian kebenaran dan menggunakan anak timbangan standar yang sama pula untuk pengujian kebenaran. Yang diharapkan dari pengujian ini adalah munculnya pergerakan permanen dari tolok sekurang-kurangnya 2 mm ketika ditambah imbus sebesar BKD. Bagaimana proses pengujian kepekaan ini? Mari kita simak video berikut ini. Naikkan anak timbangan 10 kg ke lantai muatan. Naikkan anak timbangan 10 kg ke lantai anak timbangan. Contoh kasus 1, tolok lantai muatan menjungkit ke atas. Naikkan imbus 10 gram ke lantai muatan. Tolok bergeser sekurang-kurangnya 2 mm setelah diberikan imbu. Uji kepekaan contoh kasus 1 sah. Contoh kasus 2, tolok lantai muatan tidak bergerak. Naikkan anak timbangan 10 kg ke lantai muatan dan 10 kg di lantai anak timbangan. Perhatikan tolok lantai muatan menjungkit ke atas. Naikkan imbu 10 gram ke lantai muatan. Tolok tidak bergerak atau bergerak kurang dari 2 mm. Uji kepekaan contoh kasus 2 batal. Pengujian ketiga adalah eksentrisitas atau pengujian pojok yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran timbangan meja jika muatannya tidak diletakkan di tengah-tengah lantai muatan. Anak timbangan yang dibutuhkan sekurang-kurangnya sebesar sepertiga kapasitas maksimum dan selain itu dibutuhkan pula imbus sebesar BKD timbangan pada muatan tersebut. Untuk melakukan pengujian ini, masing-masing lantai dibagi menjadi 5 posisi pengujian yang dilakukan dengan 7 kombinasi. Amati gambar berikut ini. Naikkan anak timbangan sebesar kira-kira sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Posisikan anak timbangan sesuai ilustrasi berikut. Posisi 3-3. Tolok seimbang. Posisi 3-3 sah. Posisi 2-3. Naikkan anak timbangan sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Tolok lantai anak timbangan menjungkit ke atas. Naikkan imbus sebesar BKD 6 gram ke lantai anak timbangan yang menjungkit ke atas. Tolok anak timbangan menjadi seimbang. Pengujian eksentrisitas pada posisi ini sah. Posisi 2-2. Naikkan anak timbangan sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Tolok lantai muatan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh 6 gram ke lantai muatan. Tolok seimbang.
Posisi 22 sah. Posisi 42. Naikkan anak timbangan sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Tolok lantai anak timbangan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh 6 gram ke lantai anak timbangan. Tolok seimbang, posisi 42 sah. Posisi 44. Naikkan anak timbangan sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Tolok lantai muatan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh 6 gram ke lantai muatan. Tolok seimbang, posisi 44 sah. Posisi 53. Naikkan anak timbangan sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Tolok lantai muatan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh 6 gram ke lantai muatan. Tolok seimbang, posisi 53 sah. Posisi 35. Naikkan anak timbangan sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Posisi tolok langsung seimbang. Posisi 35 sah. Berikut adalah contoh ilustrasi pengujian eksentrisitas yang tidak sah. Posisi 35. Naikkan anak timbangan sepertiga kapasitas maksimum di lantai muatan dan di lantai anak timbangan. Posisi tolok anak timbangan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh sebesar BKD 6 gram ke lantai anak timbangan yang menjungkit ke atas. Karena tolok tetap tidak seimbang, maka uji eksentrisitas dinyatakan batal. Pengujian keempat adalah pengujian kemampuan ulang atau repeatability. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan timbangan meja memberikan penunjukan yang sama jika diberikan muatan yang sama berulang-ulang dalam waktu yang berdekatan. Pengujian ini dilakukan dengan menaikkan muatan uji sebesar muatan maksimum yang dilakukan 3 kali. Tentu saja, selisih penunjukan terbesar tidak boleh melebihi BKD pada muatan uji tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan yang berikut ini. Pastikan tolok seimbang. Pada ilustrasi berikut, akan diberikan beberapa jenis kasus yang masing-masing dilakukan penimbangan sebanyak 3 kali. Kasus 1, penimbangan pertama.
Tolok seimbang. Kasus 1, penimbangan kedua. Tolok muatan menjungkit ke atas. Naikkan imbuh sebesar BKD pada muatan maksimum, yakni 10 gram di lantai muatan. Tolok menuju seimbang. Kasus 1, penimbangan ketiga. Karena tolok menjungkit ke atas, naikkan imbuh 10 gram di lantai muatan. Tolok menuju seimbang. Kasus 1, sah. Berikutnya adalah kasus 2. Pada contoh kasus ini, menggunakan analisis yang sama, penimbangan dilakukan 3 kali untuk mencari selisih terbesar dari ketiga penimbangan tersebut. Naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan. Tolok muatan menjungkit ke atas. Seperti langkah sebelumnya, berikan imbuh sebesar BKD pada muatan tersebut pada tolok yang menjungkit ke atas. Tolok menuju seimbang. Naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan. Tolok lantai anak timbangan menjungkit ke atas. Imbuh 10 gram diberikan di lantai anak timbangan. Pada kasus 2 ini, uji ketidaktetapan dinyatakan batal. Berikut analisisnya. Pada kasus 3, uji ketidaktetapan yang juga dicontohkan penimbangan yang dilakukan 3 kali. Naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan.
Tolok seimbang. Naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan. Tolok muatan menjungkit ke atas. Naikkan imbus 10 gram ke lantai muatan. Selanjutnya, tambahkan imbus 5 gram di lantai anak timbangan untuk mengetahui penunjukan sebenarnya pada posisi ini. Sekarang, tolok setimbang. Naikkan anak timbangan standar masing-masing 10 kg di lantai anak timbangan dan di lantai muatan. Tolok lantai anak timbangan menjungkit ke atas. Imbus 10 gram diberikan di lantai anak timbangan. Kasus ketiga, uji ketetapan ini dinyatakan sah. Perhatikan tabel analisis berikut. Pada contoh kasus keempat ini, uji ketidaktetapan batal karena selisih terbesar dari nilai penimbangan melebihi BKD pada muatan tersebut. Seperti pada contoh sebelumnya, berikan imbus 10 gram di lantai yang menjungkit ke atas. Karena lantai muatan kini menjungkit ke bawah, tambahkan imbus 5 gram di lantai anak timbangan untuk mengetahui penunjukan sebenarnya pada posisi ini.
Kasus keempat uji ketidaktetapan ini dinyatakan batal. Berikut analisisnya. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana menguji anak timbangan yang merupakan perlengkapan timbangan meja. Siapkan timbangan elektronik dan anak timbangan standar yang satu kelas lebih tinggi daripada kelas anak timbangan meja dengan sertifikat verifikasi yang masih berlaku. Apabila kesalahan anak timbangan meja tidak melebihi BKD-nya, maka anak timbangan perlengkapan timbangan meja dinyatakan sah. Sahabat Tera, setelah kita menjalankan tata cara pengujian timbangan meja, selanjutnya kita akan tinjau bersama-sama cara pembubuhan cap tanda Tera pada timbangan tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Berikut adalah peralatan yang diperlukan pada saat Tera timbangan meja. Bubuhkan tanda sah logam, tanda daerah, dan tanda pegawai berhak pada gandar sebelah kanan timbangan meja. Sedangkan pada saat Tera ulang, tanda sah logam dibubuhkan berdekatan dengan tanda sah yang sudah ada. Selanjutnya, siapkan peralatan untuk membubuhkan jaminan pada tempat justir timbangan meja. Berikut adalah peralatan yang diperlukan untuk membubuhkan cap tanda Tera pada anak timbangan perlengkapan timbangan meja. Jenis, ukuran, dan lokasi pembubuhan tanda Tera tercantum pada tabel berikut. Pada anak timbangan perlengkapan timbangan meja, cap tanda Tera dibubuhkan hanya 3 jenis, yakni tanda daerah, tanda sah, dan tanda jaminan. Tanda jaminan dibubuhkan pada lubang justir anak timbangan perlengkapan timbangan meja. Sahabat Tera, demikian tadi penjelasan mengenai tata cara peneraan timbangan meja. Semoga bermanfaat untuk kita semua demi kejayaan metrologi.